他就是横夏。师兄好，我叫横夏。你好。这里的竞争强度比其他，这其实是一双真正的龙眼。罗峰，预祝你成功。这里是试炼塔，者于30分钟内击杀所有怪兽。神法境界者的差距，就用技术来弥补。Halo semuanya, selamat datang di Semangat Movie. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Di video kali ini, seperti biasa kita akan melanjutkan dohua series Swallow Star, yang dimana pada part sebelumnya, Duofeng diundang untuk bergabung dengan camp pelatihan elit dan melakukan ujian di sana terlebih dahulu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tidak membuang waktu, langsung saja kita ke ceritanya. Melanjutkan para sebelumnya, Komisaris Yang dan Presiden Zhou menerangkan kalau camp pelatihan elit ini memiliki 90% kemungkinan untuk menjadi dewa perang, yang mana pelatihan di sana memiliki banyak sumber daya. Karena itu disebut sebagai camp pelatihan terbaik di dunia. Bahkan orang super kaya saja mengeluarkan puluhan miliar, bahkan mereka tidak dapat mendapatkan tempat itu. Dan Duofeng kini memiliki kesempatan ini. Presiden Zhou mengatakan kalau militer Hanxia bernegosiasi dengan Aula Jisian untuk mendapatkan satu tempat juga. Dalam hal ini, tentu Duofeng harus lulus dalam ujian level B jika ingin memasuki camp pelatihan elit. Dan Duofeng pun bersedia untuk mengikuti ujian level B tersebut. 战神预备营可不是而已，精英训练营是全球第一的武者。依然有无数人削尖了脑袋想要进去。90%都会成为战神。罗峰，你现在有这样的技，依然有无数人削尖了脑袋想要进去。韩夏国军方跟极限武馆谈判，唯一条件是，你必须通过。我愿意。很好。Tuan Yang menjelaskan kalau ujiannya akan dilakukan langsung di markas dan meminta Duofeng untuk kembali. Di sini juga dijelaskan kalau proses pelatihannya akan berlangsung selama 5 tahun. Dan setiap tahunnya hanya 2 bulan saja untuk liburan. Saat di lift, mereka bertemu dengan Tuan Zuke dan juga dengan seorang pemuda yang bernama Hanxia, yang mana ia akan mengikuti camp pelatihan dasar. Di sini juga diperkenalkan kalau Duofeng adalah seorang senior yang akan bergabung dengan camp pelatihan elit. Saat ingin pergi, mereka diingatkan untuk berkumpul keesokan harinya untuk pergi ke aula bela diri Jisian bersama dengan Tuan Yang. 横夏，这位是你师兄罗峰。诸葛主管，你师兄的目标是精英训练营，横夏是极限武馆今年选送基础训。师兄好，我叫横夏。你好。他就是横夏。是，下午2点之前，你们可都得赶到机场。Di perjalanan, Duofeng terus memikirkan tentang keluarga dan orang yang ada di sekitarnya, karena ia akan pergi berlatih selama 5 tahun. Di pagi harinya, Duofeng keluar dan bertemu dengan Ahwen di Mall HR Alliance dan saling berbicara di sana. Ahwen mengatakan kalau ia bekerja paruh waktu untuk bisa memasuki akademi militer dan juga menjadi seorang praktisi. Duofeng pun langsung mentransfer uangnya kepada Ahwen, yang sontak membuat Ahwen sangat terkejut dengan uang itu. Di sini Duofeng meminta Ahwen untuk fokus berlatih dan bisa mengembalikan uang itu setelah ia menjadi praktisi. Setelah itu, Duofeng pun meninggalkan tempat itu karena ada janji dengan Shushin. 爸妈，我出去一下。阿文，阿峰，精英训练营可是所有武者的梦想啊！我们半年才见一次面，你又要走啊？这笔钱是我力所能及的帮助，等你当上武，这些钱是……阿文，好了，我跟徐鑫还有约，再见了。加油啊，阿峰！ Saat Duofeng bertemu dengan Shushin, dari kejauhan terlihat gadis yang menghubungi seorang pemuda,
yang mana ia melaporkan tentang hal itu. Lalu pemuda itu pun menyuruh gadis tadi untuk melakukan sesuatu. Di sisi lain, Xuxin dan Luo Feng saling berbicara, yang mana Xuxin mengucapkan selamat kepada Luo Feng karena pasti Luo Feng akan bisa menjadi seorang dewa perang. Saat di jalan, Luo Feng dan Xuxin berpapasan dengan kedua gadis itu, yang mana gadis tadi langsung memegang tangan Luo Feng dan berkata kalau mereka sudah bertemu 2 hari berturut-turut. Luo Feng yang tidak mengenalnya pun sontak mengatakan kalau gadis itu pasti salah orang. Xuxin mengatakan kalau Luo Feng adalah pacarnya dan baru kembali dari hutan, yang langsung membuat kedua gadis tadi pergi meninggalkan mereka. Luo Feng yang mendengarkan hal itu pun menanyakannya kepada Xuxin, dan Xuxin terlihat malu karena hal itu. 这么说来，恭喜你啦！武者这么厉害啊！哎，谁呀？我们还真是有缘，连续2天都遇到。你们怎么可能连续2天碰到？你认错人了吧？我男朋友，昨天才从荒野去。不好意思啊，认错人了。男朋友。 Saat di perbatasan, mereka kembali mengingat masa lalu yang mereka alami. Dan Luo Feng menjelaskan kepada Xuxin kalau ia akan sulit bertemu dengannya. Karena dalam pelatihan, ia tidak bisa kembali sesuka hati. Xuxin di sini menenangkan Luo Feng dan menjelaskan kalau ia akan menunggu Luo Feng hingga selesai dalam pelatihannya. Di malam harinya, saat Xuxin akan pergi, Luo Feng dan Xuxin pun berpelukan. Yang mana saat Xuxin pergi, terlihat kalau ia sangat sedih. 那里有全世界最顶级的教学资源。那里学时一共5年。我明白。我等你。这样的机会太难得了。 Saat Luo Feng mengingat masa lalunya, ia dihampiri oleh seorang pemuda yang bernama Wang Xingping dari keluarga Wang, yang mana ia dikawal oleh banyak anak buah. Wang di sini meminta Luo Feng untuk menjauhi Xuxin. Luo Feng mengetahui kalau keluarga Wang adalah salah satu dari 9 keluarga inti HR Alliance. Wang menyombongkan kekuatan dari keluarganya, karena Wang mengetahui kalau Luo Feng adalah praktisi berbakat. Jadi, ia menunjukkan kekuatan dari anak buahnya, yang mana membuat Luo Feng terkejut, karena anak buah dari Wang ini ada 3 praktisi level jenderal menengah dan 1 level jenderal senior. Dalam menghadapi hal ini, Luo Feng harus berhati-hati, karena apabila ia menggunakan kekuatan spiritualnya, maka ia akan langsung ketahuan oleh Liao. Akan tetapi, Luo Feng akan tetap menghadapi mereka. Karena ia tidak mau mengalah begitu saja. 你们几个，告诉他，高级战将级，终极战将级。终极战将级，我没有必胜的把握。不，我不能认输。罗峰师兄， Tiba-tiba, Hang Xia datang dan menyapa mereka. Hang Xia yang tidak tahu apa yang terjadi di sana, ia mengenalkan Luo Feng kepada Wang dan menjelaskan kalau Luo Feng akan bergabung dengan kamp pelatihan elit, dan juga menjelaskan kekuatan Luo Feng yang mampu mengimbangi monster beruang raksasa Black Rock, yang sontak membuat Wang menyadari kalau ia telah melakukan tindakan yang sangat bodoh. Wang langsung meminta maaf kepada Luo Feng atas kesalahpahaman tersebut. Luo Feng di sini tidak mempermasalahkan hal itu dan langsung meninggalkan mereka di sana. 师兄可是要进世界第1的精英训练营的，这个罗峰的实力比我想象的要强得多。都不落下风呢。巨岩黑熊啊！这次是我不对在先，还请别介意。成为战神不过是2、3年的事。先走一步。 Keesokan harinya, sebelum pergi, Luo Feng pamit pada kedua orang tuanya dan juga dengan Ahua. Di sisi lain, terlihat Xuxin yang juga memikirkan tentang Luo Feng. Kembali ke Luo Feng, ia bersama dengan Tuan Yang dan juga Hang Xia
pergi menuju ke pangkalan Hongning. Dijelaskan kalau pangkalan Hongning ini pemilik pavilionnya adalah Hong. Karena itu menyebabkan pangkalan Hongning ini tidak memiliki monster level raja dan menjadi tempat paling aman dari 23 kota pangkalan di seluruh dunia. 堪称全世界23个那位馆主就是当今世界第一强者，是馆主当年在大涅槃时期，红宁基地市至今没有一头王级怪兽。 Begitu sampai, mereka langsung diantarkan ke camp pelatihan elit. Saat berada di camp itu, mereka langsung disambut dengan patung Black Dragon. Luofeng yang melihat mata dari patung itu merasakan tekanan yang menusuk langsung ke jantungnya. Tuan yang menjelaskan kalau mata dari patung itu adalah asli dari monster Black Dragon yang dikalahkan oleh Hong dan dipasang kepada patung itu, yang bertujuan agar setiap murid mengingat tanggung jawab mereka untuk menghancurkan para monster dan melindungi peradaban manusia. 这其实是一双真正的龙眼。 他们将来肩负着消灭这些怪兽。这黑龙给人类造成了巨大的损失。这些事， Di sini Luofeng melihat deretan dari nama para murid yang ada di tempat itu. Tuan yang menjelaskan kalau itu adalah poin tempur dari para murid yang menunjukkan persaingan yang tinggi di tempat itu. Dan Tuan Yang juga menjelaskan kalau setiap murid direkrut dari seluruh dunia. Tuan Yang di sini meminta Hang Xia untuk berkeliling karena ia akan membawa Luofeng untuk mengikuti ujian, dan mereka pun berpisah di tempat itu. 名次越高，占有的训练资源就越多。你以后得好好努力。我接下来要带罗峰去测试。 Tuan Yang pun membawa Luofeng memasuki gedung itu. Saat di dalam, mereka disambut oleh Inspektur Wang. Di sini Tuan Yang mengenalkan Luofeng kepadanya dan meminta untuk bisa menonton ujian itu. Setelah itu, Inspektur Wang pun membawa Luofeng ke tempat ujian itu, yang ternyata tempat ujiannya adalah ruang virtual. Dan di dalam terlihat menara ujiannya, yang dijelaskan kalau ada 7 lantai dalam tempat ujian itu. Di sini juga dijelaskan bahkan pemilik pavilion sendiri hanya mencapai lantai ke-6. Dan Inspektur Wang juga berharap kalau Luofeng akan lulus dalam ujian ini. Ia pun meninggalkan Luofeng di sana dan sistem akan memandu Luofeng. 施工精英训练营的学员和老师进入试炼塔，会有系统提示你该怎么做。这里是试炼塔，罗峰，预祝你成功。 Luofeng pun dibawa untuk memilih senjata yang akan ia gunakan. Dan dijelaskan kalau ujiannya akan berlangsung selama 30 menit. Luofeng pun langsung dihadapkan dengan para monster Grow Buffalo yang mempunyai jumlah yang sangat banyak. Dan pertarungan pun terjadi. 于30分钟内击杀所有怪兽。这次考验的内容。 这个身体只能发挥原来的一部分。这个间隙被莽牛捕捉到了。 Dalam ujian itu, Luofeng menyadari kalau kekuatannya menurun. Dan juga ia tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya. Dari luar, Inspektur Wang mengatakan dalam ujian ini, maka kekuatan fisik dari setiap pesertanya akan diriset ke tingkat Jenderal Junior agar mereka bisa mengeluarkan batas maksimal dari kekuatan para peserta. Walau Luofeng menggunakan teknik tubuh tingkat mikro, Inspektur Wang mengatakan kalau itu masihlah belum cukup karena harus mencapai teknik tubuh tingkat sempurna agar bisa mengalahkan 100 monster Grow Buffalo itu. Kita dijelaskan kalau teknik tubuh tingkat sempurna ini dikatakan seperti bersatu dengan alam. Di sisi lain, Luofeng terus berusaha untuk menghadapi para monster. Dan film pun bersambung. 迅速了解现状并做出应变。精神念力也不能使用，九重雷刀自在身法。
这已经是入危级大成的身法了。可眼下，意识也开始模糊，只能拼一把了。Pada part selanjutnya, Duofeng akan bertemu dengan para seniornya dan juga akan melakukan pelatihan di sana. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita saksikan di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang untuk ke depannya. Sampai bertemu di video selanjutnya.